Sobat Pendidikan, saya kali ini akan membuat sebuah kelas maya berbantuan Google Classroom karena akhir-akhir ini masih wabah pandemi COVID-19, jadi guru dan siswa harus bekerja dari rumah. Alangkah baiknya kita membuat pembelajarannya menggunakan Google Classroom. Sebenarnya ada beberapa fitur ya, jadi ada beberapa aplikasi dengan Edmodo bisa, Classroom bisa, dan lain-lain. Microsoft Teams bisa. Tapi kali ini saya akan menggunakan Google Classroom. Kita masukkan, ketik dulu Google Classroom di sini. Oke, kita klik. Oke, setelah masuk Google Classroom seperti ini masih kosong, belum ada kelasnya. Langkah berikutnya adalah buat kelas. Di tombol plus di sini diklik, terus buat kelas. Oke, ini kita checklist, kemudian lanjutkan. Nama kelas misalkan 11 MIPA 1. Bagiannya kita isi MIPA gitu aja. Mata pelajarannya fisika, ruang kita buat ruang kelas ya, ruang 11 gitu. Kita klik buat di sini. Proses. Oke, sudah jadi. Got it. Oke. Ini sudah ada satu kelas. Kalau misalkan mau buat kelas lagi gimana? Buat kelas lagi. Nah, ini kita klik lagi. Yang tombol plus ini kita klik lagi, buat kelas lagi. Misalkan tadi 11 MIPA 1, sekarang 11 MIPA 2 gitu ya. Akhirnya kita kasih MIPA, mata pelajarannya fisika, ruangannya ruang 11, ruang 12 ya. Tadi oke, ruang 12. Proses. Kita tunggu. Oke, sudah lagi. Berarti di sini sudah ada berapa? Sudah ada 2 kelas, itu ya. Di anak-anak di sini sudah ada 2 kelas. Kalau mau buat lagi ya kita klik tombol kanan. Oke, sekarang kita masuk. Di kelas 11 MIPA 1 sama 11 MIPA 2 di sini masih 0 siswa karena belum kita masukkan siswanya. Nah, coba kita klik di 11 MIPA 1 dulu. Oke. Langkah pertama yang harus Bapak Ibu Guru lakukan yaitu memberikan kode kelas ini. Memberikan kode kelas ini. Oke, ini kode kelas ya. Kepada siswa yang berada di 11 MIPA 1. Jadi nanti kode kelas ini dimasukkan oleh siswa. Di Google Classroom-nya. Jadi secara otomatis nanti masuk di 11 MIPA 1. Jadi seperti itu. Jadi ini di copy ya, di copy paste. Nah, misalkan bisa di-share ke grup WA gitu ya. Terus kodenya ini kita berikan ke anak-anak di kelas 11 MIPA 1. Terus anak-anak nanti mengpaste kode tadi di classroom-nya, secara otomatis nanti anggotanya di sini akan terisi. Jadi akan terisi. Ini tadi saya sebagai guru sudah ada di sini. Nanti kalau tadi anak-anak sudah masuk, nanti ada daftar namanya di sini. Oke. Sekarang kita lihat fiturnya satu persatu. Pertama, forum. Ini forum biasanya kita buat diskusi. Jadi misalkan saya buat diskusi di sini bisa. Jadi forum diskusi dengan seluruh siswa.
Jadi nanti guru dan siswa semuanya bisa melihat forum di sini. Oke, itu forum. Yang kedua namanya fitur tugas kelas. Oke, tugas kelas di sini ada beberapa macam, yaitu kita bisa membuat tugas, tugas berupa kuis, kemudian tugas pertanyaan, terus ada materi, kemudian menggunakan kembali postingan sama topik. Saya biasanya menggunakan seringnya pakai tugas, kemudian tugas kuis sama pertanyaan sama materi ini seringnya. Misalkan kita buat materi gitu ya, materi. Kita klik materi, oke. Ya. Mungkin pertama mungkin materi gaya gitu ya, materi gaya. Deskripsinya. Silakan anak-anak pelajari materi gaya di link berikut ini. Nah, saya menyantumkannya melampirkan link. Linknya bisa dari file PDF atau PowerPoint atau dari YouTube bisa. Mungkin kita ambilkan dari YouTube saja ya. Kita ambilkan dari YouTube. Klik tombol YouTube di sini. Penelusuran video misalkan gaya fisika gitu ya. Kita klik kata kuncinya, kita search. Oke, di sini ada banyak sekali materi-materi gaya, tinggal mau pilih yang mana gitu ya. Misalkan kita buat belajar gaya normal, maka di sini kita pilih videonya terus diklik tambahkan. Oke, maka secara otomatis sudah linknya sudah berada di subbab materi tadi. Baru setelah itu kita pilih kelas ini materi ini hanya untuk kelas 11 MIPA 1 atau semua kelas. Kalau semua kelas, kita checklist semua. Berarti ini 2 kelas. Kalau hanya satu saja, ya 11 MIPA 1. Kalau 11 MIPA 2 ya tadi kita checklist 11 MIPA 2. Mungkin kita untuk semua kelas saja ya, 2 kelas. Oke. Terus topiknya ini kan belum ada. Kita buat topik. Di topik nanti memudahkan kita materi-materinya. Ini materi gaya gitu ya. Oke. Setelah itu kita posting. Kita klik. Kita klik posting. Kita tunggu. Oke, ini berarti sudah masuk. Ini berupa materi. Misalkan kita mau buat tugas kelas berupa kuis atau pertanyaan, kita bisa. Kita mungkin buat tugas gitu ya. Tugas gini aja, tadi materi sudah, sekarang tugas. Oke, tugas. Tugasnya sama materinya, judulnya gaya juga, petunjuknya. Misalkan silakan anak-anak merangkum, anak mengerjakan latihan soal, misalkan ya, di UKBM, halaman sekian gitu ya, misalkan halaman 12, nomor 1 sampai dengan 5, gitu ya. Jawaban ditulis dan diupload. Oke. Seperti ini kita cek. Oke. Seperti ini sudah bisa. Jadi ini perintahnya. Ini poinnya. Tenggat waktunya bisa kita pilih. Oke. Misalkan kita mau buat tenggat waktu atau batas maksimal pengumpulan besok hari Selasa tanggal 12 Mei bisa. Ini kita klik 12 Mei waktunya. Misalkan sampai jam 12 malam gitu ya. Oke, ini sudah ada topiknya, karena kita tadi sudah membuat topik gaya, kita klik aja topiknya gaya. Oke, di sini. Ini untuk semua kelas atau satu kelas. Kalau semua kelas, checklist semua. Oke, kita klik tugaskan. Tunggu. Oke, berarti untuk subbab gaya tadi, materi gaya, tadi sudah ada materi,
kemudian sudah ada penugasan. Misalkan kita mau buat kuis lagi bisa. Tugas kuis gitu ya. Tugas kuis. Oke. Gaya. Silakan anak-anak mengerjakan ulangan online di bawah ini. Oke. Untuk Google Classroom itu terintegrasi dengan Google Formulir. Jadi kalau mau buat kuis secara otomatis di sini sudah ada blank quiz. Nah, kita klik blank quiz. Tunggu. Oke, sekarang di sini kuisnya kosong kan gitu ya. Nah, kita masukkan terus saja. Kita masukkan blank judulnya kan soal ulangan gaya. Oke. Deskripsinya silakan anak-anak kerjakan soal di bawah ini dengan benar. Oke, misalkan soalnya pilihan ganda, bisa kita pilih pilihan ganda gitu ya. Oke, kita tinggal pilih-pilih ini. Oke. Tapi biasanya kan nama dulu ya, nama gitu, nama. Kita ketik nama siswa, itu kita pilih yang jawaban singkat. Terus lagi misalkan seperti yang video yang sudah pernah saya buat gitu ya. Misalkan langsung ya pilihan ganda, misalkan misalkan mobil bergerak ke kanan kemudian diperlambat, maka arah gaya geseknya adalah ke titik gitu ya. Misalkan kita opsinya kanan gitu ya, terus kiri gitu. Oke, mungkin pilihan 2 jawaban aja. Misalkan kita pilih kuncinya di sini, kalau gesekannya berarti nanti ke kiri. Misalkan 1 poinnya nilainya, 1 soal nilainya 5 poin gitu, kita kasih di sini. Oke, nanti bisa tambahkan juga di sini. Oke, selesai. Langsung kita kirim di sini ya. Atau tadi kita buat dulu judulnya, blank quiznya kita buat soal ulangan gaya gitu. Soal ulangan gaya. Oke, kita kirim. Kita linknya bisa kita perpendek gitu. URL-nya kita copy paste gitu. Kita coba di sini. Kita coba. Oke, sudah masuk. Tinggal nunggu. Oke, misalkan ini ulangannya gitu ya. Oke, misalkan Adi gitu ya. Kanan atau kiri gitu. Oke, seperti itu. Oke, jawabannya salah, misalnya mungkin seperti itu ya. Kembali ke sini lagi. Kita close langsung bisa di sini. Kita close langsung. Oke, secara otomatis nanti anak sudah ada di sini langsung ya. Jadi blank quiz-nya sudah ada. Tinggal kita tuh gaskan bisa poinnya 100. Oh iya, tenggat waktunya misalkan ya. Tenggat waktunya seperti tadi bisa kita misalkan ulangannya nanti hari Selasa ya, terakhir hari Selasa gitu. Bisa kita buat seperti ini. Topiknya masih topik gaya tadi ya. Oke, baru kita tugaskan. Oke, berarti di sini sudah ada 3 item. Yang pertama materi gaya, kemudian penugasan, kemudian kuis. Oke. Mungkin itu dulu ya. Begitu cara menggunakan Google Classroom.
Ini tadi juga sudah ada secara otomatis ya. Nah, postingannya juga sudah ada 11 MIPA 2 karena sama kan. Oke. Mungkin itu dulu kita ulik beberapa fitur dari Classroom. Semoga bermanfaat video dari saya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.